kita diberikan berbagai macam nikmat. Di antaranya kita diberikan nikmat sehat, disertai dengan taufik hidayahnya sehingga bisa kumpul di tempat yang mulia ini dengan tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan wasilah diampuni segala dosa-dosa kita dan juga diterima amal ibadah kita dan menjadikan sebab nanti ketika tiba saatnya ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Allah Habiban Al-Karim Nabi Muhammad, berikut kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umat yang termasuk kita semua. Di akhir tahun Hijriah ini, alhamdulillah kita bisa mengisi dengan baik. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, bisa bertemu dengan tahun baru Hijriah yang akan datang, dan bisa mengisi dengan sebaik mungkin. Kita semakin tua semakin membaik. Jamaah sekalian, sedikit menyampaikan sambil menunggu datangnya waktu Isya. Ada salah satu maqalah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zulmatu khamsu. Bahwa gelap itu ada 5 perkara. Wasiraju, dan yang menerangi laha pada zulumat. Khamsu, ada 5 juga. 5 kegelapan bisa diterangi dengan 5 perkara. Apa yang pertama? Yaitu hubbud dunya. Hubbud dunya zulmatun. Cinta terhadap dunia itu adalah zulmah, gelap. Kenapa disebutkan gelap? Li'annahu yuqa'u bisyubhat, summa fil makruhat, summa fil muharramat. Karena gara-gara cinta dunia bisa jadi tiba atau jatuh terhadap hal yang subhat, kemudian hal yang dimakruhkan, bahkan bisa juga hal yang diharamkan kepada cinta dunia. Apa sih yang dimaksud dengan cinta dunia? Apakah orang itu sukanya usaha atau sukanya jadi pejabat, nyari kedudukan terus? Ya, secara mata zahir yaitu secara mata zahir orang yang mencari duit, mencari kedudukan. Tapi yang sebenarnya cinta dunia itu adalah segala sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita sedekah yang di mata zahir itu adalah ibadah, mencari pahala untuk akhirat, tapi itu bisa jadi disebut hubbud dunya jika niatnya salah. Ustaz, kiai ngajar ngaji, ceramah, itu bisa jadi hubbud dunya jika niatnya salah. Makanya di antaranya di akhirat ada 3 kelompok yang segera Allah masukkan ke neraka. 1, golongan ulama. Ketika di sidang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai ulama, kau gunakan di mana ilmu yang telah aku berikan?" Mereka menjawab, "Kami mengamalkan untuk mencari ridho." Kata
bohong kamu ceramah, kamu menyampaikan agama, kamu ngajar ngaji, tujuan kamu adalah untuk mencari popularitas, hanya pengen dibangga-banggakan oleh umat, bukan mencari ridho. Maka tidak mudah simpul peribados itu pakai bahasa Sundahan. Saya pribadi juga belum bisa semurni itu. Kadang dalam hati itu ada tinggal kita bisa mengendalikan atau tidak. Yang kedua, orang yang kaya raya tapi dermawan, membagi-bagi duit, bangunan masjid paling gede, tetangga yang kurang mampu cukupi kebutuhannya. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang suka sedekah, kau sedekah itu untuk apa? Untuk mencari ridho-Mu ya?" Kata bohong. Kamu membagi-bagi sembako, membagi-bagi duit karena pengen disebut orang dermawan, pengen dicap, pengen dibangga-bangga sama orang-orang, pengen dihargai sama orang-orang yang miskin. Nah, jadi meskipun ngajar ngaji, meskipun ceramah, meskipun berbagi, kalau niatnya salah, itu adalah hukum dunia, karena menjauhkan diri dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pejuang orang yang jihad membela agama Allah sampai berani mengorbankan jiwa. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa kamu berjihad? Kami untuk mencari ridho. Kamu berjuang jihad karena kamu pengen disebut pejuang, bukan mencari ridho. Nah, jadi hubur dunia itu sesuatu yang menjauhkan diri dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya kita tidak termasuk hubur dunia, bersihkan dulu niat, bersihkan dulu hati supaya niat kita benar. Ngajar ngaji, ceramah, berbagi, jihad, itu kan dianjurkan oleh agama. Maka niatnya pun harus sesuai dengan perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Kan ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal. Mukhlisin, jadi kalau kata santrinya itu mukhlisin itu jadi halnya ikhlas hal. Kalau kalimat isim fa'il ya, mukhlisin itu jadi hal, maka itu sebagai syarat bisa diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya ngajar ngaji, syaratnya bersedekah, syaratnya jihad, bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itu jika ikhlas. Tidak ada lagi yang diharapkan kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubbud dunya zulmat. Pertama, cinta dunia itu adalah gelap. Meskipun penceramah, meskipun tukang sedekah, kalau hubbud dunya hanya yang dicari penilaian orang, maka gelap, tidak akan masuk surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, bahwa cinta dunia itu adalah biangnya setiap kesalahan.
pangkal setiap kesalahan. Jadi pangkal kesalahan itu dari hukum dunia. Orang nyalon kades karena tujuannya dunia, bukan untuk menegakkan keadilan, bukan untuk mensejahterakan masyarakat, maka dalam pemilihan bisa melakukan apapun meskipun itu diharamkan. Ya. Bisa membayar saksi supaya curang. Maka roksukulihun kulli khotiatin. Cinta dunia itu adalah biangnya, pangkalnya, modalnya setiap kesalahan. Jadi munculnya dari situ. Munculnya kesalahan itu dari hukum dunia. Lalu apa yang bisa meneranginya? Wasirajul laha at-taqwa. Yang bisa menerangi pada hukum dunia adalah takwa. Apa itu takwa? Di sini mah al-iftiraju bi ta'atillah uqubata, yaitu menjaga dengan taat kepada Allah dari siksa Allah. Jadi menghindari perilaku-perilaku supaya tidak menyebabkan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah takwa. Kemudian wadzambu dzulmatun. Dosa itu adalah gelap. Dosa itu gelap. Maka dalam hadis dijelaskan innal abda idza akhta'a khati'atan nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ketika seseorang berbuat dosa, maka nitik nuqtah, tertitik dalam hatinya satu titik yang hitam. Sekali dosa satu titik tel, dua kali dosa. Kalau sering berarti penuh dengan titik-titik hitam di dalam hati, maka jadi zulmah, gelap. Karena sering berdosa jadi menimbulkan dalam hati gelap. Kebaikan itu tidak terlihat. Maka kalau udah penuh dengan titik-titik hitam, orang agak susah diajak benar, karena udah gelap. Coba orang yang buta mata, kita diarahkan secara lisan supaya jalannya tidak tersesat, tetap aja susah karena tidak melihat. Nah, begitu juga orang yang hatinya udah penuh dengan titik-titik hitam karena banyaknya dosa sampai hatinya mengeras, ya susah. Lalu apa untuk membersihkannya? Fa idza huwa naza wastaghfara wa taba saqula. Wasirajul lahu at-taubatu. Untuk menerangi hati yang kita karena dosa adalah tobat. Fa idza huwa naza wastaghfara wa taba saqula qawluhu. Maka ketika seseorang yang berbuat dosa terus menghentikan dosanya dan beristighfar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saqula qawluhu, maka jadi bersih lagi, mengkilat lagi hatinya. Maka dalam hadis lain, man taba minadz dzambi
kama la dzamba. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Istighfar. Jadi istighfar itu membersihkan hati. Semakin banyak kita beristighfar, semakin terang hati kita, semakin penuh hati kita dengan cahaya, semakin bersih. Kalau hatinya bersih, maka tidak mudah tersinggung, tidak akan baperan. Kenapa kita mudah tersinggung? Karena hati kita kotor. Nyaman kalau hati kita bersih, hidup itu nyaman. Nyaman. Seperti kita duduk di tempat yang bersih, enak, nyaman. Tapi kalau tempat yang kita singgah itu kotor, kurang nyaman, menimbulkan penyakit. Begitu juga dengan hati kita yang kotor, maka hidup kita itu sedikit nyaman, tidak nyaman, gelisah dan gelisah. Maka ketika kita banyak gelisah, buru-burulah, segeralah beristighfar supaya hati kita bersih, dosa diampuni oleh Allah, sehingga timbul lagi rasa sakinah atau ketenangan dalam hati. Wal qabru zulmatun. Yang ketiga, kubur itu zulmatun, gelap. Kubur itu gelap. Wasirajul lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang menerangi pada kubur adalah zikir bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur itu gelap. Secara logika zahir saja bisa mudah dipahami kubur itu gelap, karena memang tempatnya seperti itu, sempit. Terus tidak ada yang ngasih pokok. Meskipun yang menerangi kubur bukan itu secara akal, itu kan, secara akal mudah dipahami kubur itu memang gelap. Lalu apa yang menerangi kubur? Yaitu bacaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kita kalau ada yang meninggal diadakan tahlil. Tahlil itu halal tahlil dan baca la ilaha illallah. Maka beruntunglah kelompok-kelompok kita yang masih resep tahlil, dan rugilah mereka yang tidak suka tahlil. Menurut mereka bid'ah. Tahlil. Maka perbanyaklah kita sekarang mumpung hidup, jangan nunggu ditahlilin orang, kita nahlilin diri sendiri. Perbanyak tahlil supaya nanti ketika masuk kubur, harapan kita di alam kubur bisa terang dan bisa diluaskan. Dijadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Kalau di kampung mah, kan biasa ada atakoh ya, ada atakoh sugro, ada atakoh kubro. Apa itu atakoh? Atakoh itu yang membebaskan seorang mayit dari siksa kubur. Atakoh sugro, zikir la ilaha illallah nyampe 70.000. Kalau atakoh kubro, baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 100.000. Ada dalam kitab ini juga Nasrul Ibadi, tapi bukan di tengahnya, di sisinya. 100.000. Pak Haji kalau mau nyicil silahkan nyicil zikir 70.000. Enggak angkat. Tadi catat sehari ini 1.000, sehari 1.000. Apa? Ya.
Irsyadul Ibad dijelaskan di situ ada seorang pemuda min ahli Kashfi melihat ibunya dalam siksa api neraka. Tapi ketika setelah mendapatkan petunjuk, mendapatkan perintah untuk membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, diperlihatkan lagi bahwa keadaan ibunya itu terbebas dari siksa dan ada di tempat yang luar biasa, yaitu taman daripada taman surga. Ahli kasfi, kalau ahli kasfi itu para wali yang bisa nembus mata batinnya ke alam sana. Para wali. Kita ahli sunnah wal jamaah harus percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, hal-hal yang gaib di luar mata kita. Sisa kubur gaib, kelihatan nggak? Enggak. Nikmat kubur nggak kelihatan. Kalau siksa kubur kelihatan mah, kayaknya masjid ini nggak akan cukup. Orang pasti takut dah, pasti takut dengan siksa kubur. Kalau kelihatan hanya hewan-hewan yang bisa melihat. Tapi ahli zikir ada yang bisa melihat. Ya, kalau udah nyampe pada ahli ma'rifat, ada yang bisa melihat. Bahkan Rasulullah SAW dulu kan pernah ketika melintas satu kuburan terus berhenti di situ. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah berhenti? Kata Rasulullah meneteskan air mata. Ini orang lagi disiksa di alam kubur. Sahabat gak lihat. Ya, Rasul bisa melihat. Kemudian ngambillah satu batang pohon korma ya. Maka ditanamlah di situ. Untuk apa ya Rasul? Kata Rasul, selama batang korma ini basah, maka dia bertasbih kepada Allah. Dan selama batang korma bertasbih kepada Allah, maka diampuni itu dosa majid sama Allah SWT. Tasbihnya batang kurma bisa meringankan, bisa menghilangkan siksa. Apalagi tasbih kita. Maka terlalu kalau kita tidak percaya dengan nyampainya pahala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Zikir itu manfaat. Zikir itu manfaat. Ini yang bisa menerangi kubur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih lama. Bahkan dalam hadis lain pernah Rasul bersabda, ummati ummatun marhumatun. Umatku itu adalah umat yang dicintai, yang dirahmati. Tadkhul kuburaha. Dia masuk ke kubur-kuburnya bidunubiha, dengan penuh dosa. Wa takhraju min kuburiha, dan dia keluar nanti ketika ba'ats, ketika bangkit dari kuburnya, la junuba alaiha, tanpa dosa. Uniknya umat Kanjeng Nabi disebut ummatun marhumatun. Ketika mereka masuk kubur penuh dengan dosa, masuk kubur bergelimpangan dengan dosa, tapi iman masih ada. Syaratnya iman masih ada. Tapi ketika bangkit dari kubur, la dzunuba alaiha, mereka tanpa dosa. Rasul bersabda seperti itu mengejutkan para sahabat. Para sahabat bertanya, bimada ya Rasulullah? Dengan sebab apa mereka
bisa bangkit tanpa dosa, padahal ketika masuk kubur itu penuh dengan dosa. Istighfaril mukminin, dengan istighfarnya orang-orang mukmin. Istighfar. Kan kita sering berdoa, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Wahya minhum wal amwat. Al-ahya minhum wal amwat, yang hidup, al-ahya minhum dari mereka, wal amwat dan yang telah meninggal. Maka dengan hadis ini kita harus yakin bahwa doa kita, istighfar kita, zikir kita manfaat, nyampe pahalanya kepada orang-orang yang telah meninggal. Gitu. Alhamdulillah, beruntunglah kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika bangkit, bahkan kita ketika mati udah bersih. Pengennya seperti itu. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita. Rawahul Bukhari telah meriwayatkan hadis ini. Siapa? Imam Bukhari wa Muslim. Kila dikatakan sab'atu asya' tunawwirul qabr, ada 7 perkara yang bisa menerangi kubur. Kita ini semakin hari semakin mendekati kubur, semakin hari semakin mendekati langkah kita ini. Sadar ataupun tidak, ya kita sudah pasti nyampe ke situ pasti. Maka istiqdad, persiapanlah dari sekarang. Ini diantaranya yang harus kita persiapkan. 7 perkara yang bisa menerangi kubur. Awalnya al-ikhlas fil ibadah. Pertama adalah ikhlas dalam ibadah. Kita berjamaah, kita bakti sama orang tua bukan karena pengen dikasih warisannya. Perintah Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kita itu diperintahkan oleh Allah berbuat baik kepada orang tua, baik orang tua kita itu ngurus sama kita ataupun tidak, baik menyekolahkan kita ataupun tidak, baik ngasih warisan ataupun tidak. Kita itu wajib ihsan, berbuat baik, bukan membalas kebaikan, karena tidak akan mampu kita untuk membalas kebaikan. Ihsan, berbuat kebaikan. Wabil walidaini ihsana, ikhlas, memberi kepada orang tua atas perintah Allah, dasarnya bukan karena pengen perhatian supaya dikasih yang paling banyak. Begitu juga berbuat baik kepada tetangga, bukan pengen dipuji, mau dibalas baik ataupun tidak. Itu tandanya ikhlas itu. Kalaupun orang yang kita beri itu tidak mengatakan terima kasih, kita tidak kecewa, karena tujuannya Allah. Gak apa-apa orang nggak membalas, tapi yang diharapkan adalah ridho Allah. Kadang kita kebanyakan sama ngurus orang dari kecil sampai dewasa sekolah. Ketika udah gede nggak ingat, kadang merasa rugi. Nah, jangan merasa rugi. Allah pasti membalas. Gak apa-apa orang yang kita urus tidak membalas dengan baik. Yang penting pahalanya jangan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dalam beramal itu yang akan menerangi kubur.
Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Bagi yang ada, ya, kita harus muliakan mumpung masih ada. Percuma kita ziarahi kuburan wali sedangkan orang tua tidak ridho kepada kita. Bukan berarti musyrik atau gak boleh ziarah, tapi karomat yang istimewa bagi kita adalah orang tua. Kalau mau ziarah, sebelum ziarah temui dulu orang tua, bukan untuk minta duit. Kasih duit, minta doanya biar selamat, biar kita bisa kembali kumpul bertemu lagi. Pamitnya untuk minta duit. Ya itu mah anak santri wajar, kalau santri mah kan belum usaha ya. Belum usaha. Kalau kita sering memberi kepada orang tua, maka rezeki kita akan gampang dan bisa dirasakan. Kontan sama orang tua dan sama anak yatim itu bisa kontan. Bisa kontan. Maksudnya kontan, jangan nunggu di akhirat, di dunia pun bisa dirasakan pembalasannya dan tidak akan lama. Maka mubalik penceramah sebelum datang bulan Maulid itu suka mendatangi orang tuanya, ngasih duit gede. Kenapa? Supaya nanti ada yang ngasih abang gede. Itu penceramah. Di antaranya ada yang seperti itu. Intinya, selama kita masih bisa, selama kita bisa, harus mencari ridho dari orang tua. Kalau tidak ada, kita bisa bersedekah dengan nama orang tua. Mau ke masjid, mau ke fakir miskin, atau ke anak yatim, kemanapun. Pasal silaturahmi yang ketiganya adalah silaturahmi menemui karib kerabat-kerabat, menemui orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Silaturahmi itu menemui kerabat-kerabat kita. Kalau sekarang kan gampang ya, kalau jauh bisa dengan HP. Dalam hadis kan, silu arhamakum walau bisalam, temuilah kerabat-kerabatmu meskipun dengan menitipkan salam. Misalkan Pak Ustadz punya kerabat di Cianjur, saya mau pulang, dan salam ya, itu silaturahmi. Itu termasuk silaturahmi. Silaturahmi. Apalagi saya sekalian nitip ya, nitip. Apalagi seperti itu. Enggak nitip juga sekarang kita transfer. Jadi menemui sanak saudara kita yang jauh dengan cara apapun, yang penting hubungan kita meskipun jauh tapi hubungan tetap dekat, hubungan tetap erat. Jangan sampai memutuskan persaudaraan, karena ketika putus bersaudara maka semakin sempit rezeki kita. Yang keempat, Allah yudhi'a umrahu bil maksiat. Jangan sia-siakan umur kita dalam maksiat. Usia kita tidak tahu, tinggal hitung tahun, hitung bulan, apa hitung hari kan. Maka sisa waktu ini harus kita benar-benar manfaatkan untuk menghindari maksiat.
untuk melakukan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Ittaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Yang kelima, di bawah ya, Allah yatba hawa, tidak boleh mengikuti hawa nafsu, keinginan nafsu, pengennya itu, pengennya ini. Nafsu mah baju numpuk juga pengennya beli lagi, padahal masih ada yang penting. Tapi penting, bisa jadi tetangga kita mah butuh makan, kan? Itulah, apalagi ibu-ibu pengen terus ganti baju. Ibu-ibu. Nah, jadi jangan ikuti terus, wala tattabi'u ahwa'akum wa anfusakum wasyayatin, itu kan dalam surat Yasin ya. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian dan janganlah ikuti syaitan. Hawa nafsu pengennya maksiat, pengennya judi, pengennya pokoknya dapat duit yang banyak tanpa dipikirkan hal-hal yang penting dapat, yaitu mengikuti hawa nafsu. Waktu datang sholat, menurut nafsu mah enaknya tidur, enaknya lanjutin kerjaan, enaknya main. Nah, kita menjadi ikutin. Ya insya Allah kita yang ada di sini, insya Allah. Nah, itu jangan ikutin. Wala tattabi'u ahwa'akum wa anfusakum wasyayatin. Janganlah kalian ikuti hawa. Insya Allah kalau kita bisa memerangi hawa nafsu, nanti di alam kubur kita akan tenang. Wasadisu ayyajtahida fit ta'at, harus sungguh-sungguh, yang keenamnya harus sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Kita jangan bosan untuk memperbaiki ibadah kita. Jangan merasa saya kan udah jadi ustaz, udah merasa udah hebat. Ya, benar-benar terus buka lagi. Kalau udah sesuai dalam syariatnya, seperti ruku, sujud, wudu, udah beres secara fikihnya, maka perbaiki hatinya. Terus perbaiki hatinya. Ketika sholat 3 rakaat itu, berapa persen kehadiran hati kita dalam sholat itu? Ya, yang saya rasakan banyak hilang, kemana hati itu? Gak ikut sholat, mulut mah Fatihah, hati mah kemana? Mikirin utang. Ya Allah. Nah, kalau udah beres secara fikih, maka luruskan hati, hadirkan hati terus. Sungguh-sungguh itu dalam ibadah. Terus perbaiki hati. Wasabi'u ayyuksiru zikrullah. Yang ke-7 adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak zikir, terutama menjelang subuh. Zikir, ya. Istighfar, zikir, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Istighfar, sholawat, zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah hati kita akan tenang. Kenapa tenang? Karena jadi bersih. Kenapa jadi sejuk? Karena bersih. Kalau kita masih banyak gelisah, kurang zikir berarti. Kurang zikir, ya. Kita harus perbanyak zikir. Di dunia kita akan tenang, di alam kubur akan terang, di akhirat akan selamat. Itulah hasil dari zikir. Zikirlah sebelum dizikirin sama. Perbanyak zikir, tidak dibatasi. Mau yang 160 berapa? 65 ada zikir ya. Atau 101, ada yang 1000, tergantung. Minimal yang 33, ya, habis salat subuh atau salat maghrib itu yang 33 itu.
jangan dilepas. Terus wal akhiratu zulmatun, akhirat itu gelap. Likasratil ahwali, karena banyaknya sesuatu yang mengerikan, akhirat itu gelap. Ya. Lalu apa yang meneranginya? Wasiraju laha al amalus sholih. Yang bisa menerangi akhirat adalah amal soleh, amal soleh, amal baik. Dan yang terakhir wasiratu zulmatun wasiratu lahu al yakin. Sirat, jembatan menuju surga, itu gelap. Lalu apa yang meneranginya? Wasiratu lahu al yakin, yaitu yakin, tahqiq, tasdik. Tahqiq, yakin bil ghaibi, yakin terhadap hal-hal yang gaib, yakin adanya siksa kubur, yakin adanya neraka, yakin adanya surga. Karena yakin, maka kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yakin ada adab Allah, maka kita takut dari siksa. Yakin adanya surga, maka kita rindu dengan surga. Kan menurut sebahagian riwayat dalam kitab Nathurul Qulub ada, sirat itu lebih kecil daripada rambut, ya. Lebih tajam daripada pedang samurai, tajam. Di bawahnya itu adalah neraka. Ukurannya datar, rata 1000 tahun, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, 1000 tahun. Jadi 3000 tahun. Dari arah mahsyar menuju surga harus melalui itu, mau tidak mau. Tidak ada lagi jalan, nggak ada pilihan, nggak ada jalan alternatif, nggak ada pilihan lagi. Melalui itu sirat. Nah, supaya kita selamat dari sirat, kita harus yakin sekarang, supaya terang. Karena bagi orang-orang yang amalnya bagus, kelihatannya seperti jalan tol, tidak ngeri melihat sirat itu. Yang ngeri itu orang-orang yang penuh dengan dosa, tidak ngeri. Bahkan terbagi beberapa golongan. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti seketik, ada yang seperti larinya kuda, ada yang seperti larinya manusia biasa, ada yang jalan, ada juga habuan, esot. Tapi menuju surga itu yang esot seberapa tahun juga. Esot. Dan ini masjid akan jadi kendaraan, jadi pesawat untuk nyebrang melewati sirat. Maka harus rajin ke masjid. Rajinlah berinfak untuk pembangunan masjid, supaya kita punya pesawat. Bahkan kurban menurut sebahagian riwayat, tapi ada juga yang katanya boleh. Tapi kalau dalam babul amal boleh diamalkan. Adzimu dhahayakum fa innahu maqayakum yaumal qiyamah. Perbanyaklah kalian kurban, lewat waktu kurban. Karena sesungguhnya kurban itu akan menjadikan kendaraan nanti di hari kiamat. Jadi hewan-hewan kurban itu akan jadi kendaraan. Abul mampu kurban, bersedekah, berkorban. Karena inti daripada surat yang diperintahkan kepada kanjeng Nabi untuk berkorban,
surat yang terpendek dalam Al-Quran, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Apa intinya? Nah, kita itu harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Satu, fasholli dengan salat. Yang kedua, wanhar dengan berkorban. Korban pikiran korban perasaan ikut sedih ya itu أشهد